Lu Ming sangat jelas dalam benaknya bahwa perang pemusnahan yang disebutkan oleh Heizu seharusnya adalah perang antara ras lain yang menyerang ras naga puluhan tahun yang lalu. Perang itu secara langsung menewaskan sebagian besar klan naga. Heizu melanjutkan, lembah Heilong, pada zaman kuno, terdapat orang-orang kuat yang tinggal di keluarga naga hitam. Kemudian, naga hitam dihancurkan, tetapi lembah naga hitam tetap ada, tetapi telah disegel. Keluarga Heilong saya adalah keturunan klan naga hitam. 100 tahun yang lalu, segel lembah naga hitam dilonggarkan, dan mereka diizinkan memasuki lembah naga hitam. Ada banyak harta karun di lembah naga hitam. Setelah penjelasan Heizu, Lu Ming akhirnya memahami hal-hal selanjutnya. 100 tahun yang lalu, bintang ibu naga bangkit kembali, dan beberapa relik kuno dan situs suci mulai bangkit kembali, meledak keluar dari misteri tertinggi. Jika ada segel, segel itu mulai mengendur, yang tidak dapat dimasuki, tetapi juga menjadi dapat diakses. Lembah naga hitam, awalnya memiliki segel yang berat, sulit untuk dimasuki, tetapi 100 tahun yang lalu, segel itu menjadi longgar dan dapat diakses. Ada banyak harta karun di dalamnya. Keluarga naga hitam juga mengandalkan lembah naga hitam, dan kultivasi keluarga naga hitam sangat pesat. 100 tahun yang lalu, tingkat kultivasi tertinggi dalam keluarga naga hitam hanya 5 tingkat surga dan dewa. Sekarang, jumlahnya sangat banyak. Namun, harta karun di lembah naga hitam tidak diambil sembarangan. Harta karun itu sangat berbahaya. Selama bertahun-tahun, sejumlah besar naga dan binatang buas telah dikembangbiakkan di dalamnya. Naga dan binatang buas ini tidak memiliki kecerdasan, tetapi mereka kuat, perkasa, dan ganas. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak anggota keluarga naga hitam telah mati di mulut naga dan binatang buas. Beberapa hari yang lalu, Heizu dan beberapa orang dari keluarga naga hitam memasuki lembah naga hitam untuk menjelajah. Heizu terluka parah oleh seekor binatang buas, dan urat nadi naga hancur dan menjadi manusia tak berguna. Urat nadi naga, Lu Ming penasaran. Ini pertama kalinya dia mendengar tentang urat nadi naga. Ketika urat nadi naga hancur, pencapaian mereka pun terbengkalai. Ini berbeda dengan yang di luar. Mungkin ada hubungannya dengan naga itu. Meskipun Lu Ming penasaran, dia tidak menunjukkannya. Lagi pula, dia juga berpura-pura menjadi klan naga dari bintang induk klan naga. Jika dia penasaran, bukankah dia akan ketahuan? Lu Ming sedang mencari alasan untuk melihat bagaimana keadaan beberapa pembuluh darah naga. Pada saat ini, terdengar suara berisik di luar. Tuan Hei Huan, Tuan muda sedang beristirahat. Di luar, suara seorang pelayan wanita datang dari Heizu. Minggir, aku tahu dia sudah pergi, tapi ternyata tidak. Di luar, terdengar suara dingin. Hei Huan, Heizu mengerutkan kening, lalu bangkit dan keluar. Penasaran, ia mengikuti Lu Ming keluar. Di luar halaman, ada 6 atau 7 orang, salah satunya adalah seorang pemuda, yang tampak seusia dengan Heizu dan berwajah dingin. Heizu, keluarlah, sepertinya kau terlihat baik dan kesehatanmu baik-baik saja. Pemuda itu tersenyum. Sepupu, apakah kau mencariku? Kata Heizu. Hei Huan adalah sepupu Heizu dan putra paman kedua Heizu. Heizu, bicarakan sesuatu denganmu. Hei Kawa mengalihkan pandangannya dan berkata, ada apa? Tanya Heizu. Heizu, kau lihat urat nadi nagamu sekarang telah hancur, dan kau tidak bisa berkultivasi dan tidak memiliki kekuatan bertarung. Menurut aturan, kau tidak bisa terus memimpin keluarga Heilong. Bagaimana kalau kau serahkan Ordo Naga Hitam kepadaku? Kata Hei Kawa. Mendengar ini, raut wajah Heizu berubah drastis. Ia menatap Hei Huan dengan tatapan tak percaya, lalu berkata, kau ingin Ordo Naga Hitamku? Heizu, percuma kau tinggal di naga hitam, urat nadi nagamu sudah hancur. Sejujurnya, kau hanya akan jadi sampah di masa depan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak memenuhi syarat untuk memimpin Ordo Naga Hitam. Lanjut Hei Huan, tetapi suaranya mereda. Kau terlihat mengerikan. Urat nadi naganya baru saja hancur, dan Hei Huan, tanpa diduga, membawa orang untuk meminta Ordo Naga Hitam. Ia tak percaya. Dulu, ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Hei Huan, seperti saudara. Kali ini, alasan mengapa ia terluka oleh binatang naga, dan urat nadi naganya hancur, sepenuhnya karena Hei Huan. Di lembah naga hitam, Hei Huanlah yang dikejar dan dibunuh oleh binatang naga, dan kemudian Heizu berjuang keras untuk menghentikan binatang naga dan menyelamatkan nyawa Hei Huan. Namun, ia terluka oleh binatang naga dan urat nadi naganya hancur. Karena menyelamatkan Hei Huan, ia menjadi orang yang tidak berguna. Namun kini, hanya 2 hari kemudian, Hei Huan membawa orang-orang untuk mengambil alih Ordo Naga Hitamnya, yang sulit diterimanya. Keluarga Heilong, penguasa generasi sebelumnya, adalah Bapak Heizu. 100 tahun yang lalu, bintang ibu naga bangkit kembali, dan segel lembah naga hitam pun terlepas. Ayahnya pergi ke lembah naga hitam untuk menjelajah dan dibunuh oleh binatang buas naga di dalamnya. Posisi kepala keluarga bangsawan Heilong seharusnya jatuh ke tangan Heizu. Namun, Heizu masih muda dan tidak secara resmi mengambil alih. Sebaliknya, ia mengelola keluarga Heilong dengan Dewan Presbyterian keluarga bangsawan Heilong sebagai tuan muda. Selain itu, Heizu sangat berbakat, dan merupakan orang pertama dari generasi muda keluarga Heilong. Ia memang memenuhi syarat untuk mewarisi keluarga Heilong. Ordo Naga Hitam adalah simbol pemimpin keluarga Naga Hitam dan kunci untuk memasuki lembah Naga Hitam. Ordo Naga Hitam, hanya kepala keluarga Heilong yang bisa memimpin. Hei Huan, kau tidak memenuhi syarat untuk memimpin. Apa yang bisa kuberikan padamu? Kata Heizu dengan suara dingin. Tadinya, ia memanggil satu sama lain dengan sebutan sepupu, tetapi sekarang hatinya dingin dan ia memanggil nama satu sama lain. Ya, memang benar hanya pemilik keluarga yang bisa memimpin Ordo Naga Hitam. Tapi kau sekarang hanyalah sampah. Kau pasti tidak memenuhi syarat untuk memimpinnya. Sebagai Tian Jiao terkuat di keluarga Naga Hitam, akulah yang akan menjadi pemimpinnya di masa depan. Kau bilang, bolehkah aku memimpin Ordo Naga Hitam? Hei Huan mencibir, karena sudah mengatakannya secara terbuka, ia pun tak menyembunyikan ambisinya. Kau masih ingin menduduki posisi kepala keluarga Naga Hitam. Kau tak mungkin bisa. Heizu meraung. Tidak mungkin. Heizu, jangan lupa kau sekarang cacat. Kau tidak memenuhi syarat. Siapa lagi di keluarga Heilong yang memenuhi syarat selain aku? Hei Huan mencibir, menunjukkan ironi yang kuat. Aku dilukai oleh binatang naga hanya untuk menyelamatkanmu. Kau tak tahu berterima kasih dan tak tahu malu. Heizu meraung. Heizu, jangan bicara omong kosong.
Hei Huan meneguk ludahnya, tatapannya dingin dan berkata, kau serakah. Kau ingin mengambil harta karun itu begitu melihatnya. Itulah sebabnya kau dilukai oleh binatang naga. Kau bilang itu untuk menyelamatkanku. Hei Huan, kau sangat kejam dan tak tahu malu. Seluruh tubuh Hei Huan bergetar, matanya memerah, hampir memuntahkan darah. Jelas bahwa ia dilukai oleh binatang naga untuk menyelamatkan Hei Huan, tetapi sekarang, Hei Huan tidak hanya menyangkal, tetapi juga mengatakan bahwa ia difitnah. Tidak hanya itu, ia juga mengambil ordo naga hitamnya, tetapi juga mengatakan bahwa ia tercela. Sungguh, ia mengerti bahwa Hei Huan memiliki hubungan baik dengannya di masa lalu, yang palsu dan dibuat-buat. Ini adalah serigala bermata putih. Ia akan melawan kapanpun ia punya kesempatan. Namun, ordo naga hitam, ia tidak akan pernah menyerahkannya. Ini adalah peninggalan ayahnya, ia tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Hei Dadada, kau lihat sendiri aku dilukai oleh monster naga demi menyelamatkan Hei Huan di lembah naga hitam. Heizu menatap seorang pria parubaya. Pria parubaya ini, salah satu bawahannya di Heizu, mengikuti jejak ayahnya dulu dan kemudian menyusulnya. Sebelumnya di lembah naga hitam, hanya dia yang melihat kebenaran. Ah, Tuan Heizu, kenapa kau menjebak Tuan Hei Huan? Kau dilukai oleh naga dan monster naga karena keserakahanmu sendiri. Tak seorang pun akan menyalahkanmu karena mengatakan yang sebenarnya. Heida mendesah. Kau juga mengkhianatiku. Negara hitam meraung, matanya hampir pecah. Jelas sekali Heida sudah berlindung di Hei Huan. Dia baru saja datang bersama Hei Huan, dan sekarang dia dalam masalah. Heizu, aku tahu kau ingin berpura-pura menjadi orang baik, polos dan tak berdosa. Kau terluka hanya untuk menyelamatkanku. Kau tak bisa lepas dari tanggung jawabmu, tapi faktanya tetaplah fakta. Kau tak bisa lepas darinya. Oke, sekarang serahkan perintah naga hitam. Kau masih bisa tinggal di keluarga Heilong dan menikmati makanan dan minuman yang enak. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Hei Huan mencibir, semuanya berada di bawah kendalinya. Hari ini, dia pasti akan mendapatkan perintah naga hitam dan memimpin keluarga naga hitam nanti. Dia telah menunggu hari ini sejak lama. Dia takut berada di lembah naga hitam sebelumnya. Dia melihat obat ajaib, serakah, ingin meminumnya, tetapi diserang oleh binatang naga yang kuat. Untungnya, orang bodoh di Heizu datang dan menyelamatkannya. Selain itu, pembuluh darah naga dihancurkan oleh naga dan binatang buas. Ini benar-benar berita bagus. Kau tidak berpikir, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberimu perintah naga hitam kepada orang tercela ini. Negara hitam meraung. Heizu, jangan keras kepala. Tuan Hei Huan telah memberimu cukup muka. Kau keras kepala. Kalau kau tidak mulai, aku tidak bisa melihatnya. Di satu sisi, Hei minum banyak-banyak dan memanfaatkan kesempatan untuk tampil apik di depan Hei Huan. Keluar dari sini, dasar brengsek. Heizu marah. Heizu, beritahu aku yang sebenarnya. Apa kau pikir kau adalah kebanggaan pertama keluarga naga hitam? Kau orang yang tidak berguna sekarang. Kau bukan apa-apa. Jika kau tidak menyerahkan ordo naga hitam, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Heida minum dingin, anjing Zhang Renzi, selangkah demi selangkah menuju sungai hitam dengan paksa. Di satu sisi, Hei Huan menatapnya dengan sinis, tanpa sedikit pun niat untuk berhenti. Awalnya dia datang hari ini, dia berencana untuk tampil apik di Heizu. Jika dia tidak menyerahkan, dia akan langsung merebutnya. Hei membuat langkah besar, yang menyelamatkannya dari melakukannya sendiri. Heida, beraninya kau, negara bagian hitam raung, tak dapat menahan diri untuk terus mundur. Heidada hanyalah salah satu dewa. Di masa kejayaan Heizu, satu gerakan dapat membunuh Heidada dalam hitungan detik. Namun, ia bukan tandingan Heida karena urat naganya telah terbengkalai. Keras kepala, aku akan mengambilnya sendiri. Heida meneguk minuman dingin, melangkah selangkah, tubuhnya yang seperti hantu bergegas ke alam hitam, mencakar alam hitam untuk meraihnya. Dalam kondisi Heizu saat ini, mustahil untuk menghindarinya. Tepat ketika Heida hendak merebut Heizu, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul dari samping dan mencengkeram pergelangan tangan Heida. Tidak ada yang tahu kapan telapak tangan itu muncul karena terlalu cepat. Tentu saja itu Luming. Ia telah memperhatikan dalam diam. Meskipun ia tidak tahu detailnya, ia bisa menebak beberapa hal dari percakapan tadi. Terlebih lagi, dari Heizu ia dapat menyelamatkannya kembali, membiarkannya memulihkan diri di sini, kita dapat melihat bahwa hati keluarga Heizu baik. Luming secara alami percaya pada Heizu, jadi ketika Hei membuat gerakan besar, ia tidak ragu untuk melakukannya. Wah, ternyata kau. Black sangat terkejut dan menatap Luming. Ia terkejut Luming bisa memegang pergelangan tangannya. Sekembalinya dari menyelamatkan Luming, ia juga mengikutinya berkeliling Heizu dan secara pribadi menyelidiki Luming. Luming terluka parah, dan berdasarkan napasnya, napas Luming sangat lemah. Ia hanyalah sampah dari alam dewa dan surga. Sekarang, bisakah ia memegang pergelangan tangannya? Ceroboh. Hei Dadada berpikir bahwa itu adalah kecerobohannya sendiri. Ia tidak memikirkan Luming sebelumnya. Karena itu, ia ceroboh dan tertangkap oleh Luming. Sekarang, segera, pergi dari sini. Luming berkata dengan lemah. Apa yang kau bicarakan? Nak, kau sampah dari alam dewa surgawi. Jika kau berani bicara, aku akan menekanmu dulu. Black tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, Luming terluka, inti bintangnya retak, dan napasnya lemah. Benar-benar seperti alam dewa surgawi. Boom, Black meledak dengan seluruh kekuatannya. Seorang raja dewa dan kekuatan besar meletus secara menyeluruh, seperti badai, menerjang pergelangan tangannya. Menurutnya, ini pasti akan mematahkan telapak tangan Luming. Luming pasti akan menunjukkan ekspresi ngeri, heran, dan putus asa. Ia sepertinya telah melihat ekspresi Luming. Detik berikutnya, tidak ada gerakan sama sekali. Kekuatan besar Black menyerbu Luming, seolah-olah batu itu telah tenggelam ke laut, bahkan tanpa menimbulkan gelombang apapun. Bagaimana mungkin kau? Hei melebarkan matanya dan menatap Luming dengan aneh. Sampah, kata Luming dingin, lalu telapak tangannya menekan dengan kuat. Klik, suara patah tulang terdengar, lalu pupil hitam besar itu membesar tajam, wajahnya berkerut, dan sesaat kemudian, ia menjerit dengan suara jeritan yang tak tertandingi. Tanganku, teriak Hei, memilukan. Salah satu lengannya, kini terpelintir. Sentuh, telapak tangan Luming sedikit bergetar, dan salah satu lengan hitamnya yang besar langsung meledak.
Seluruh tubuhnya terdorong ke belakang dan menghantam dinding halaman dengan keras, membuat lubang besar di dinding. Ia tertancap di dinding dan memuntahkan darah. Jika ditinggalkan, urat naganya pun ikut terbuang dan menjadi manusia tak berguna. Matanya dipenuhi keputusasaan saat memikirkannya. Tadi, ia seperti melihat Luming menunjukkan ekspresi yang luar biasa dan putus asa. Setelah 2 tarikan napas, ekspresi ini tidak muncul di wajah Luming, melainkan di wajahnya sendiri. Sungguh tak terduga, sungguh sulit, gumam Luming. Ia tidak bermaksud hei dada, melainkan dinding halaman. Meskipun dia baru saja menggunakan kekuatan ganda dewa dan raja, jika kekuatan ini dilepaskan, setengah dari planet ini akan hancur. Meteorit biasa pasti akan meledak. Tapi di sini, itu hanya sebagian kecil dari dinding. Bintang induk klan naga sungguh luar biasa, bahkan lebih luar biasa daripada dunia dewa primitif. Luming memeriksa data bintang induk klan naga di batu giok yang seperti mimpi. Itu adalah salah satu planet paling awal di alam semesta, yang menyimpan banyak rahasia. Pikiran Luming melayang, sementara Heizu, Hei Huan, dan yang lainnya terkejut dan menatap Luming. Mereka tidak menyangka Luming memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga dia bisa membunuh orang hitam dengan satu gerakan. Wah, aku tidak menyangka kau juga menyembunyikan kekuatanmu. Hei Huan menatap Luming dengan dingin. Hei Huan sudah menanyakan asal-usul Luming. Ia tahu dari mulut Hei Dada bahwa Luming adalah seorang biksu lepas yang terluka oleh orang-orang di luar angkasa dan diselamatkan oleh Heizu. Kultivasi mungkin berada di ranah surga dan para dewa. Ini adalah informasi yang ia dapatkan, jadi sebelumnya, ia langsung mengabaikan Luming yang berdiri di samping dan sama sekali tidak memperhatikan Luming. Ia tidak menyangka Luming memiliki kekuatan untuk membunuh orang kulit hitam dalam hitungan detik. Sekarang, segera, pergi dari sini. Seru Luming dingin. Wajah Hei Huan muram, dan matanya berbinar-binar seperti ular berbisa. Menatap Luming, ia berkata, "Nak, kau punya kekuatan yang bagus. Aku akan memberimu kesempatan untuk berlindung padaku. Aku akan menjadi anjingku di masa depan. Aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Urusan hari ini bisa diselesaikan seperti ini. Sepertinya kau tuli. Aku sudah menyuruhmu pergi. Kau tidak mendengarku. Aku memberimu 3 waktu istirahat." 3. Luming mulai menghitung mundur. Wajah Hei Huan muram dan tak tertandingi. Ia berkata dengan suara dingin, "Kalau kau berani menunjukkan sesuatu yang tak tahu malu di depan wajahmu, kalau kau merasa punya kekuatan, kau bisa seenaknya saja di depan kami. Biarkan aku menyia-nyiakan urat naganya, dan biarkan dia menjadi anjing tak berguna seperti Heizu." Boom, Hei Huan melakukannya sendiri, dan napasnya yang kuat meledak. Shen Wang Erzong, inilah kultivasi Hei Huan. Selain itu, beberapa orang lain yang datang bersama Hei Huan juga bergerak. Ada 2 orang yang juga merupakan kembaran raja dan yang lainnya adalah kembaran raja. Totalnya 6 orang, untuk membunuh Luming. Dengan begitu banyak ahli, bahkan jika Luming adalah Shen Wang Erzong, ia akan hancur berkeping-keping. "Tidak, saudara Lu, jangan khawatirkan aku. Pergi." Ekspresi wajah Heizu berubah drastis, dan ia meraung. "Sudah terlambat untuk pergi sekarang." Hei Huan mencibir. "Pergi, siapa bilang aku akan pergi?" Luming tersenyum tipis. Sesaat kemudian, tubuhnya bergetar, seperti kilatan petir, dan ia bergegas menuju Hei Huan dan yang lainnya. Lalu, boom dan boom, satu demi satu mundur, terpental seperti karung pasir dan menghantam dinding halaman. Dalam sekejap, 5 sosok, semuanya menabrak dinding, melangkah ke dalam debu hitam pekat yang menempel di dinding. Hanya Kurokawa yang tersisa sendirian. Tentu saja, Luming sengaja meninggalkannya. Pupil mata Hei Huan melebar tajam, seluruh tubuhnya tegak, aliran darahnya semakin cepat, dan jantungnya berdetak kencang. Saat itu, ia merasa pikirannya berhenti bekerja. Ada apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Hei Huan bingung. Di antara orang-orang yang dibawanya, ada 2 dewa dan raja. Sekalipun kekuatan mereka sedikit lebih lemah darinya, mereka tidak akan jauh lebih buruk, tetapi mereka dibunuh oleh Luming. Ini masih kultivasi alam dewa surgawi, bergosip. Mundur, mundur. Hei Huan meraung dalam hatinya. Saat ini, ia hanya punya satu ide, yaitu mundur, cepat pergi dari sini, lalu bergerak menyelamatkan para prajurit, dan kemudian menekan Luming. Sudah terlambat, tubuh Luming bagaikan angin, cepat dan menakjubkan. Ia muncul di hadapan Hei Huan dengan mata dingin dan menatap Hei Huan. "Ah!" Hei Huan berteriak nyeri dan mencoba mengulurkan tangan. Pedang itu seterang naga dan menebas Luming. Namun, Luming menangkupkan telapak tangannya dan cahaya pedang itu pecah. Luming mencengkeram bahu Hei Huan dengan cakarnya. Klik, suara patah tulang terdengar, bahu Hei Huan langsung remuk, dan Hei Huan menjerit nyaring. "Hentikan!" Pada saat ini, sebuah raungan datang dari udara, sebuah napas yang kuat, menyebar dan turun. Di udara, seorang pria parubaya muncul dengan tatapan dingin. "Ayah, ayah, datang dan selamatkan aku. Aku ingin dia mati jika aku melenyapkan anak ini." Hei Huan melihat pria parubaya itu sangat gembira, bersemangat untuk berteriak. "Lepaskan anakku dan selamatkan kau dari kematian." Pria parubaya itu melangkah turun, dan napas yang kuat, seperti badai, menekan ke arah Luming. Raja Dewa 4. Hati Luming tergerak dan tahu bahwa pria parubaya ini adalah kultivasi 4 kali lipat dari Raja Dewa. "Raja Dewa hanya 4. Aku ingin melihat bagaimana kau tidak bisa mati di sekitarku." Dengan senyum tipis, tangan Luming tiba-tiba meledak, dan tubuh Hei Huan, seperti meteorit, menghantam tanah. Boom, tanah bergemuruh dan sebuah lubang besar pecah. Tanah di sini sangat keras. Sulit untuk melihat betapa kuatnya Hei Huan telah dibombardir. Ia terbaring di dalam lubang, darah mengucur deras, dan tubuhnya seperti genangan lumpur, tak bergerak. "Kau mau mati?" Pria parubaya itu murka dan melancarkan serangan mematikan yang mengerikan. Matanya penuh amarah dan niat membunuh yang membara. Tubuhnya membengkak dan lebih banyak sisik muncul di permukaan tubuhnya. Cakarnya, seperti cakar naga, datang untuk membunuh Luming. Napasnya ganas, lebih kuat dari Hei Huan. Namun, di mata Luming, Shen Wang Quadruple benar-benar lemah. Meskipun kekuatan darah Luming telah pulih lebih dari 11 kali, kekuatan darah Luming baru pulih 4 kali. Pria parubaya itu, faktor kekuatan dewa aslinya, baru saja terbangun. Sekalipun ia lebih tinggi dari Luming, ia tetaplah semut di mata Luming, dan celahnya terlalu besar. Sentuh, Luming langsung menendang, cepat, akurat, dan kejam, setelah tendangan pertama langsung mengenai wajah pria parubaya itu.
Pria parubaya itu tak kuasa menahannya. Sentuh, kakinya dengan mantap dan akurat menendang pintu depan pria parubaya itu. Pria parubaya itu menjerit teredam dan tak percaya. Tubuhnya terpental mundur lebih cepat dari sebelumnya, lalu, ia menghantam dinding halaman dengan keras. Salah satu wajahnya benar-benar cacat, hidungnya bengkok, mulutnya miring, dan jejak kaki yang jelas tercetak di atasnya. Pria parubaya itu benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Apa yang kulakukan? Di mana aku? Butuh beberapa saat bagi pikirannya untuk pulih, diikuti oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kultivasinya jelas lebih tinggi daripada Luming, dan ia dibunuh oleh Luming. Di belakang, Heizu tercengang. Kekuatan Luming benar-benar di luar dugaannya. Biarkan kau berguling atau tidak, sekarang, kau tak punya kesempatan untuk berguling. Luming berkata dengan dingin, melangkah keluar, dan memaksa pria parubaya itu pergi. Saudara Lu, kasihanilah. Pada saat ini, Heizu memanggil. Luming mengerutkan kening, berhenti, dan berkata, apakah kau akan membiarkan mereka pergi? Bagaimanapun, mereka adalah kerabatku. Aku akan mengampuni mereka sekali. Kali ini, aku akan memberi mereka pelajaran. Kata Heizu, jika kau membiarkan mereka pergi, mereka mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Aku khawatir mereka akan membalas dendam. Luming berkata, keluarga naga hitam, mereka tidak memiliki keputusan akhir, dan senat, akulah keluarga naga hitam, para tetua akan bersikap adil padaku. Kata Heizu. Luming sedikit menggelengkan kepalanya, Heizu, atau hatinya terlalu lembut, terlalu baik hati. Tetapi juga karena inilah dia menyelamatkan orang asing. Karena Heizu berkata begitu, Luming tidak banyak bicara tentang itu. Bagaimanapun, dia kurang lebih tahu tentang kekuatan keluarga Heilong. Dia tidak memperdulikannya, jika dia datang lagi, dia akan membunuhnya. Terserah kau saja, Luming melambaikan tangan, kau, pergilah dari sini. Lain kali kau datang lagi, jangan lepaskan. Kata Heizu dengan dingin, masih memutuskan untuk saling memberi kesempatan. Pria parubaya itu adalah paman keduanya. Di dunia ini, dia juga satu-satunya anggota keluarganya. Pergi, pria parubaya itu bergegas membawa Heihuan dan yang lainnya, lalu melarikan diri dengan panik. Heizu, dan anak itu, aku ingin kau mati. Pria parubaya itu meraung dalam hatinya. Dia harus membalas dendam hari ini, dan dia harus mendapatkan Ordo Naga Hitam. Saudara Lu, apa pencapaianmu? Melihat Luming, Heizu dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan Luming benar-benar mengejutkannya. Seperti Heihuan dan yang lainnya, dia mengira Luming berada di tingkat kultivasi alam Dewa Surgawi. Lagi pula, ketika pertama kali bertemu Luming terlalu lemah. Sebelumnya aku terluka parah, dan inti bintangku juga rusak parah. Sekarang aku telah memulihkan beberapa pencapaianku. Kata Luming sambil tersenyum. Aku mengerti. Heizu mengangguk dan tidak menghiraukan ucapan Luming yang mengatakan bahwa ia telah sedikit pulih. Menurutnya, kekuatan Luming jauh melampaui masa kejayaannya. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada orang-orang itu barusan? Tanya Luming. Pria parubaya itu adalah paman keduaku. Heizu langsung menceritakan semuanya. Paman keduaku dulu sangat baik padaku. Aku tidak menyangka begitu aku terluka, aku langsung menunjukkan sifat asliku. Sepertinya aku telah salah menilai mereka sebelumnya. Black menghela napas, sangat kesepian. Sungguh kejam. Luming mengangguk. Heizu terluka demi Heihuan, dan urat nadi naganya hancur dan menjadi manusia tak berguna. Namun, pihak lain tidak tahu bagaimana membalasnya. Sebagai balasan, ia ingin mencabut Ordo Naga Hitamnya, dan semua orang akan berhati dingin. Ngomong-ngomong, Saudara Hitam, izinkan aku melihat urat nadi nagamu dan lihat apakah aku bisa menemukan cara untuk menyembuhkannya. Kata Luming. Luming adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikannya. Jika Heizu menyelamatkannya, ia akan membalasnya untuk melihat apakah ia bisa menyembuhkan urat nadi naga Heizu. Di sisi lain, ia juga penasaran dengan urat nadi naga dan ingin melihatnya. Aku belum pernah dihancurkan oleh urat nadi naga. Sulit untuk dihancurkan oleh urat nadi naga. Black menghela napas, matanya penuh kesedihan, ada sedikit keputusasaan. Sekarang bintang ibu naga bangkit kembali. Ini adalah kesempatan besar, saatnya untuk lepas landas. Namun, ia telah menjadi manusia yang sia-sia dan kehilangan harapan untuk terus mendaki. Siapapun akan putus asa. Jarang sekali ia bisa menjaga suasana hatinya tetap stabil. Mungkin ada jalannya, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Kata Luming sambil tersenyum. Akhirnya, Heizu mengangguk dan membiarkan Luming memeriksanya. Dengan lambaian tangannya, Luming memasuki meridian Heizu, menyebar ke seluruh tubuh Heizu, dan mulai memeriksa luka di Heizu. Luka di tubuh Heizu tidak serius, pada dasarnya sudah pulih, Luming tidak terlalu memperhatikannya. Setelah beberapa saat, Luming menemukan sebuah meridian di tulang belakang Heizu. Meridian ini, lebih kuat daripada meridian lainnya, seperti naga, mengalir melalui dantian dan otak Heizu. Namun, meridian ini telah hancur, compang camping, dan mati. Vena naga. Luming tahu bahwa ini adalah vena naga. Ini adalah vena naga. Sungguh menakjubkan. Tidak ada makhluk di luar sana. Mungkin ini terkait dengan naga. Orang-orang ini adalah keturunan naga yang sebenarnya. Mereka memiliki darah naga. Pikir Luming, diam-diam aneh. Ini pertama kalinya dia mendengarnya. Di luar, ada juga manusia naga, tetapi tidak ada urat naga sama sekali. Mungkin, yang disebut manusia naga di luar itu bukan keturunan naga, melainkan naga liar. Luming teringat pada manusia naga di luar. Manusia naga itu berekor panjang dan berpenampilan garang, bukan seperti naga, melainkan naga liar. Saudara Lu, adakah yang bisa saya bantu? Tanya Heizu. Meskipun ia berkata bahwa ia tidak dapat disembuhkan, tetapi di dalam hatinya, tak terelakkan bahwa masih ada secercah harapan. Lalu, alih-alih menjawab, Luming mengerutkan kening dan merenung. Melihat Luming tidak menjawab, secercah harapan di hati Heizu pun padam, dan ia mendesah, Saudara Lu, tidak apa-apa. Aku juga tahu bahwa itu tidak mungkin diperbaiki. Jika urat naga hancur, bagaimana bisa diperbaiki? Tatapannya penuh kesedihan, namun kata-kata Luming selanjutnya hampir membuat Heizu tersentak. Saudara Hei, meskipun urat nagamu hancur, itu tidak dapat dipulihkan. Kata Luming. Heizu gemetar hebat, matanya melebar dan ia menatap Luming. Ia berkata dengan penuh harap, Saudara Lu, kau, maksudmu, urat nagaku bisa diperbaiki? Ya,
Ya, Lu Ming mengangguk, sangat serius. Wah, Heizu menghela napas panjang dan seperti menjatuhkan batu besar. Kemudian ia menatap Lu Ming dengan curiga dan berkata, Saudara Lu, apa yang bisa kau lakukan? Sederhana saja, selama aku memberimu ramuan untuk diminum, kau bisa menyembuhkan urat nagamu. Lu Ming berkata, ramuan, negara hitam terkejut, semacam obat, begitu sederhana. Baik, Saudara Hitam, tunggu sebentar, aku akan kembali ke kamar untuk menyiapkan obat. Lu Ming mengangguk, obat yang dikatakannya tidak benar, tetapi memang benar ia punya cara untuk menyembuhkan pembuluh darah naga Heizu. Hanya darahnya, sekarang, ia telah memurnikannya menjadi darah dewa primitif, dan selalu hidup di dalam hatinya. Meskipun hanya setetes, itu bukanlah hal yang sepele. Ia terus-menerus mengasimilasi darahnya, sehingga darahnya juga memiliki sebagian sifat darah dewa asli. Darahnya, bagi orang lain, mungkin tidak berguna, tetapi bagi Heizu, keturunan ras naga, itu sangat berguna. Selama secangkir kecil darahnya, pasti dapat membuat kondisi naga hitam pulih sepenuhnya, bahkan lebih dari sebelumnya. Tetapi ini tidak bisa dikatakan secara langsung, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Jadi tadi Lu Ming berpikir dan mengerutkan kening, lalu akhirnya berkata itu adalah sejenis obat. Baiklah, baiklah, Saudara Lu, tolong siapkan ramuannya. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya. Jalanan Heizu yang ramai pun terasa ramai dan penuh semangat. Ia tadinya putus asa, tapi sekarang ada harapan. Anehnya, ia tidak bersemangat. Tidak, aku akan kembali ke kamarku dan menyiapkannya sebentar. Tidak akan lama. Lu Ming tersenyum. Kemudian ia kembali ke kamar dan mengeluarkan botol giok. Ia memaksa darah masuk ke dalam botol giok dengan menggunakan kemampuannya. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming mengeluarkan 2 pil ajaib, menghancurkannya hingga menjadi bubuk dan menuangkannya ke dalam botol giok. Pil itu dapat menetralkan darah. Itu seperti 2 jenis bubuk darah. Tidak seperti botol darah. Setelah mencocokkan, Lu Ming menunggu setengah jam lagi sebelum kembali ke kamarnya di Heizu. Kakak Lu, ada yang bisa kubantu? Tanya Heizu. Tidak, aku sudah menyiapkan ramuannya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Siap, secepat itu. Heizu membelalak kaget. Awalnya, ia berpikir bahwa obat yang dapat memperbaiki pembuluh darah naga pasti sangat rumit. Butuh banyak bahan obat berharga dan waktu yang lama. Tapi sekarang, hanya setengah jam. Seandainya dia tahu, Lu Ming sudah menunggu setengah jam untuk datang. Entah bagaimana rasanya,